Yo, bosku, kembali lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Hari ini kita kedatangan MSI Modern 14 dan ini model yang tahun 2021, jadi dia masih pakai Windows 10 dan juga untuk prosesornya masih menggunakan Intel generasi ke-11. Dan apakah di akhir tahun 2022 menuju 2023 ini dia masih worth it untuk kalian gunakan sebagai laptop harian kalian? Langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Desain laptop ini masih menggunakan desain MSI Modern tahun 2021 karena dari segi prosesor dia masih pakai Intel generasi ke-11. Ya sebenarnya desainnya tuh nggak banyak berubah di tahun 2022 ini. Sama-sama tipis, elegan, kelihatan modern seperti namanya dan ditujukan untuk produktivitas banget, jadi soal desain dia nggak neko-neko. Keyboardnya juga nyaman dipakai ngetik dengan key travel 1,5 mm yang berasa pas banget. Dilengkapi juga backlit keyboard warna putih dengan 3 tingkat brightness level yang bisa kalian atur dengan tombol shortcut F8. Layarnya juga bisa dibuka hingga 180 derajat untuk kalian bisa screen sharing dengan orang di depan kalian. Dan untuk mempermudah lihat layarnya, kalian bisa flip dengan shortcut F12. Dimensi laptop ini di 31,9 x 21,9 cm dengan ketebalan 1,7 cm dan bobot sekitar 1,3 kg. Membuatnya jadi compact, ringan, mudah dibawa kemana-mana. Untuk layarnya sendiri dia berukuran 14 inch, Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasionya standar 16:9 dengan menggunakan panel IPS level anti glare. Color gaputnya sudah di 72% NTSC alias hampir 100% sRGB. Tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 300 nits dan waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebaca sekitar 270 nits. Dan refresh rate layar ini ada di 60 Hz. Sebelum lanjut kita mau ngingetin lagi soal Kalosa Shopping Surprise volume kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah, termasuk ada 2 motor keren yang bisa kalian bawa pulang. Cara ikutannya ada di akhir video ini atau kalian bisa mampir ke postingan Instagram kita di @kalosastore. Lanjut kita bahas soal fiturnya. Dalam segi konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Kemudian ada juga software MSI Center di mana kalian bisa mengatur beberapa hal mulai dari mode power. Kemudian ada juga settingan untuk application optimizer. Ini kalian bisa pilih aplikasi-aplikasi atau software yang sering kalian gunakan dan makan resource cukup banyak. Kalian bisa fokuskan resource-nya untuk jalin aplikasi ini. Dan terakhir ada general settings untuk beberapa settingan lainnya seperti tombol Windows dan juga matikan webcamnya. Ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps dan hasilnya standar kayak gini aja. Dan kalau kalian butuh privacy, kalian bisa matikan webcamnya melalui software MSI Center tadi atau ada shortcut juga di tombol F6. Untuk portnya di sini nggak terlalu banyak, tapi udah dapetin teknologi yang mantep. Untuk USB Type A semuanya udah 3.2 Gen 2. Kemudian Type-C-nya di sini juga sudah Thunderbolt 4, jadi support untuk DisplayPort dan juga power delivery. Kemudian disediakan HDMI yang sudah support untuk resolusi 4K di 60 Hz dan ada juga SD card reader untuk kalian bisa mindahin file dari kamera ataupun handphone kalian ke laptop ini dengan mudah. Kemudian ketika kalian bongkar laptopnya, kalian akan temukan untuk sistem pendinginannya hanya menggunakan satu buah fan yang ukurannya nggak terlalu besar dan juga ada 2 buah heat pipe. Untuk RAM-nya dia menggunakan satu keping DDR4 dengan kapasitas 8 GB dan speednya ada di 3200 MHz. Dia terpasang di slot SODIMM. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga sepertinya dengan kapasitas 512 GB. Speed rate-nya asalnya cuma di 1985 MB/s, sedangkan rate-nya di 984 MB/s. Jadi kalau kalian merasa itu kurang cepat, kalian bisa cabut bawaannya dan kalian ganti dengan yang speed-nya lebih kencang, mungkin ada di 3000-an. Terakhir untuk baterainya dia punya kapasitas di 4720 mAh. Cuma sayangnya waktu kita tes menggunakan PCMark 10 Modern Office dengan mode power laptop di balance, Wi-Fi kita matikan dan backlit keyboard serta tingkat kecerdasan layar kita kurangi di 50%. Kita dapatkan hanya di 5 jam dan 5 menit aja. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan Intel Core i7 1195G7 dengan 4 core 8 thread. Bedanya dari 1165 atau 1185G7 adalah dia punya clock speed yang lebih tinggi, di mana turbo clock speed-nya dia sampai di 5 GHz. Kemudian menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin dengan L3 cache 12 MB dan TDP prosesor 28 Watt. Untuk hasil pengujiannya yang pertama di R15 kita dapatkan skor di 1009 poin. Kemudian R20 single core-nya di 554 poin dan multicore-nya di 1934 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya dan ternyata dia naik, di mana rata-ratanya kita dapatkan di 2099 poin.
Karena berdasarkan hasil ini bisa dilihat sendiri bahwa dari run keempat dia sudah mulai masuk di angka 2000-an. Kemudian untuk suhu CPU core rata-rata ada di 79 derajat Celcius dan maksimumnya menyentuh di 96 derajat Celcius karena ini laptop tipis, dan juga untuk airflow-nya kurang maksimal, nggak sebaik untuk laptop gaming. Kemudian di R23 sendiri single core-nya kita dapatkan di 1605 poin, sedangkan multi-core performance-nya di 5987 poin. Dan terakhir untuk pengujian rendering 3 dimensi di Blender kita dapatkan waktu CPU render di 7 menit dan 32 detik. Untuk urusan grafisnya dia menggunakan dual graphics dengan integrated Intel Iris Xe dan dedicated MX 450 dari Nvidia dengan VRAM 2GB, 64 bit dan TGP-nya ada di 25 watt. Kemudian untuk hasil pengujian rendering video di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K katuk tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu mencetakkan waktu di 2 menit dan 13 detik. Ini cukup oke. Kemudian untuk rendering 3 dimensi di Blender, GPU rendernya kita dapatkan di 6 menit dan 55 detik, jadi berkurang cukup lumayan dibandingkan dengan CPU rendernya. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark, time spy-nya kita dapatkan skor di 2144 poin, sedangkan untuk fast track-nya di 4251 poin. Stresnya udah lolos di 98,6% dengan suhunya fluktuatif, tapi rata-rata ada di 74 derajat Celcius untuk CPU-nya, sedangkan GPU-nya ada di 78 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya, dan ternyata dia ada di rata-rata antara laptop MSI yang menggunakan Nvidia MX 450 juga. Dan untuk pengujian gaming realnya yang pertama di Dota 2 dengan settingan rata kanan kita dapatkan di 70-an FPS. CSGO high di 60-an FPS. Valorant high 120 sampai 130-an FPS. Dan terakhir Genshin Impact low kita bisa dapetin di atas 55 FPS. Secara performance laptop ini masih cukup decent dan sebenarnya oke kok kalau masih kalian gunakan di akhir tahun 2022 ini. Memang dia nggak akan lebih kenceng daripada Intel generasi ke-12, tapi udah cukup untuk kebutuhan kerjaan harian ataupun kantoran kalian. Dan yang kita agak surprise juga, gamingnya ternyata cukup ngangkat dengan MX 450, kemungkinan karena dia masih pakai OS Windows 10 yang nggak seberat Windows 11, jadi dengan RAM 8GB dan MX 450 aja udah cukup ngangkat, kalian bisa dapetin game e-sport di atas 60 FPS. Dan untuk laptop ini sendiri, dengan semua spesifikasi dan semua hasil pengujian yang kita udah jabarkan tadi, dibanderol MSI di harga Rp14.699.000, dibekali garansi selama 2 tahun. Dan kalau kalian merasa itu masih agak kemahalan, kalian bisa pilih yang versi non MX 450 atau nggak punya dedicated graphics, itu harganya ada di Rp10.499.000. Dan untuk laptop ini sendiri, setelah kita total, kita dapatkan skor di 7,4 poin. Segitu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk bantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jadi silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik dan juga promo-promo yang akan kita bagikan setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh keperluan IT, langsung aja mampir ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JDAD, jadi silakan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.